Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadratul kiram, para habaib yang hadir di tempat ini, guru kita Sayyid Al-Ustaz Ahmad Ridho bin Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid, dan guru kita As-Sayyid Al-Ustaz Muhammad bin Yasin bin Ahsan, dan guru kita Al-Ustaz Ulil Albab, dan semua asatid yang hadir di tempat ini, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat semua rahimakumullah. Alhamdulillah yang telah memuliakan kita dengan taufiknya sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam majlis yang mulia ini. Semoga duduknya kita di majlis ini menjadi penyebab semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dalam hati kita semua keraguan-raguan dari apa yang datangnya dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan harus begini dalam setiap hari, keadaan seorang hamba selalu meminta lebih dari keadaan yang sebelumnya. Kita tidak perlu berpikir bagaimana cara kita lebih baik daripada orang lain. Yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana kita jadi lebih baik dari hari kemarin, sehingga bertambah umur kita semakin baik kita. Bertambah umur kita semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertambah umur kita semakin besar rasa yakin kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bertambah umur kita semakin besar rasa cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah memang bawaan setiap manusia yang lahir di atas muka bumi ini, apabila dia dalam keadaan baik dan benar dan sehat iman dan yakinnya, dia akan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak adanya rasa cinta di dalam hati seorang hamba itu menunjukkan adanya zulumatul waham. Ada kegelapan, keraguan-raguan yang sangat luar biasa di dalam hatinya sehingga dia ragu-ragu untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Dan ciri yang paling tampak bahwa seseorang sudah ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah siap mengorbankan apapun demi menggapai cinta kekasihnya, yaitu Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bahwa ibadah yang kita lakukan, apabila itu adalah hal-hal yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa hal yang fardu itu adalah modal utama kita yang kita tidak mungkin bisa membuka usaha tanpa ada modalnya. Dalam artian, percuma semua usaha yang kita lakukan apabila kita meninggalkan satu hal yang difardukan oleh Allah Subhanahu. Percuma semua apa yang kita lakukan apabila kita meninggalkan satu hal yang difardukan oleh Allah, karena hal yang fardu itu modal utama, jangan sampai ditinggal. Lalu perkara-perkara yang sunnah, itulah keuntungan yang akan kita dapatkan dalam usaha kita. Itulah sesuatu yang bisa membuat derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena setiap sunnah yang dilakukan oleh seorang hamba itu seakan-akan dia iktibas, mengambil dari cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditaruh di dalam hatinya yang menyebabkan hatinya bercahaya. Semakin banyak dia melakukan sunnah, semakin banyak cahaya iman yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, paksakan diri kita walaupun berat seperti apapun untuk selalu tertib dan istiqomah di dalam melaksanakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bikasratis sunan, dengan banyaknya sunnah-sunnah yang kita lakukan, tazidul iman, akan bertambah keimanan kita. Iman demi iman, cahaya demi cahaya demi cahaya demi cahaya yang kita terus masukkan ke dalam hati kita sehingga hati kita bercahaya. Ketika cahaya iman itu sudah mulai penuh di dalam hati kita, maka akan ada yang namanya yakin. Yakin itu cahaya iman yang memenuhi hati, yang tidak ada tempat untuk ragu-ragu untuk masuk ke dalamnya.
Mau ragu-ragu, tidak bisa. Gimana? Hatinya sudah penuh dengan cahaya iman. Ketika sudah penuh, tidak ada ruang untuk ragu-ragu, itu seorang hamba dimuliakan dengan pemberian yang paling besar dari Allah, seperti apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pemberian yang lebih baik yang Allah turunkan dari langit untuk hambanya yang ada di atas muka bumi, kecuali seorang hamba yang hatinya telah diberi cahaya yakin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil yakin, dan dengan yakin tatimmu ma'rifatullah, akan sempurna ma'rifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memaksakan diri kita untuk terus semangat dan istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, semakin berat bawaan badan kita di dalam melaksanakan sunnah apapun nama sunnahnya, semakin besar pahala yang Allah berikan kepada kita di dalam keberatan kita tersebut. Karena ketika kita merasa berat, di sana ada dua pahala. Pahala melaksanakan sunnah, dan yang paling besar daripada pahala melaksanakan sunnah tersebut adalah melawan hawa nafsu kita yang membuat kita berat untuk melaksanakan ibadah tersebut, dan melawan hawa nafsu pahalanya jauh lebih baik daripada melaksanakan sunnah. Semakin berat bawaan badan untuk melaksanakan sunnah apapun namanya, maka paksakan, karena di sana ada kebaikan luar biasa yang Allah sembunyikan di dalam melawannya. Semakin berat, semakin besar pahalanya. Oleh karena itu, ya, kita perlu tahu asas ataupun pondasi daripada ibadah kita, supaya kita ini cepat menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Riwayat lain ini adalah riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wardahuma. Beliau berkata, "Law shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar, lam yataqabbalillahu dzalika minkum illa biwara'in hajis." Seandainya kalian salat sampai seperti tongkat karena banyaknya rukuk dan sujud sampai bungkuk badan kita, wasumtum, dan kalian berpuasa hatta takunu kal autar, sampai kalian seperti tiang yang hanya tinggal tulang belulang tanpa ada daging di badan kita, dikatakan oleh beliau, lam yataqabbalillahu dzalika minkum illa biwara'in hajis. Tidak diterima semua apa yang kita lakukan tersebut, walaupun kita menganggap ibadah kita seperti malaikat, kecuali sampai kita bisa warok di dalam makanan yang kita makan. Jaga-jaga betul, jangan sampai ada sesuatu yang haram walaupun sedikit masuk di dalam badan kita. Karena apabila itu sedikit masuk dalam badan kita dan kita mengetahuinya, dan kita membiarkan walaupun itu sesuatu yang sedikit, maka ketahuilah 40 hari ibadah kita dan salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu banyak dan kita asik dalam memakan hal yang haram tersebut, maka kita akan masuk dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min sukhtin an-naru aula bih. Setiap daging, karena banyaknya makan sampai jadi daging, ya, yang masuk dari sesuatu yang haram, maka orang yang seperti ini lebih layak untuk masuk neraka daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi solatnya tidak diterima, bukan lagi Al-Qur'annya tidak diterima, bukan lagi zikirnya tidak diterima, tetapi kata Rasul lebih berhak untuk masuk neraka daripada surganya Allah. Walaupun ibadahnya banyak, karena ibadah yang dia lakukan hanya membuat dia semakin capek dan tidak berfaedah apa-apa, karena dia tidak bisa menjaga makanannya. Lalu berkata Sayyidina, ya, wa an ba'dil arifin, beliau berkata, ma qata'al khalqa anil haqqi wa ahrajahum min dairatil wilayati illa adamu taftisihim an hadhil luqmah. Berkata beberapa orang para solihin, ya, dari orang para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah memutus, ya, Allah memutus seorang makhluk, memutus, ya, dan mengeluarkan dia dari wilayah, dari daerah kewaliannya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berhak.
Saki-baki yang menjadikan para wali terdahulu itu bisa menjadikan kita juga. Kenapa tidak? Yang namanya kewalian itu bukan khusus untuk Kiai Hamid, bukan untuk khusus Kiai As'ad. Kita pun bisa masuk seperti mereka. Kenapa tidak? Hanya kita yang menghalangi diri kita karena kita terlalu mengikuti akal dan hawa nafsu kita lebih daripada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibilang tidaklah Allah memutus seorang makhluk, ya, dan mengeluarkannya daripada daerah kewilayaan atau kewalian kecuali makhluk tersebut tidak memeriksa makanan apa yang masuk ke dalam mulutnya. Tidak peduli, yang penting masuk. Kan banyak orang, apalagi orang kerja, apalagi di zaman yang seperti ini, yang ketika orang sulit untuk cari rezeki, yang penting sekarang omongnya sih penting ada yang dimakan. Jangan yang penting ada yang dimakan, katakan yang penting halal. Bukan yang penting ada yang dimakan, katakan yang penting halal walaupun sedikit. Yang penting halal, bukan yang penting ada atau yang penting banyak, tidak, yang penting halal. Sayyidina Ibrahim bin Adham beliau berkata apa? Ya, atib mat'amak, perbaiki makananmu. Sudah bagus makanannya? Bagus. Ya. Wa ma 'alaika alla taqumal lail wa la tasuman nahar. Enggak apa-apa sudah, kalau sudah bagus makanannya, enggak usah puasa, enggak usah qiyamul lail, tidak apa-apa. Yang penting makanannya bagus, makanannya 100% halal, daripada nanti sedikit makan haram terus dia sibuk dengan qiyamul lail, sibuk dengan puasa ketika malam. Percuma puasa sama qiyamul lailnya. Sedikit tapi bisa mengangkat derajat seseorang, maksudnya sedikit amal tetapi bisa mengangkat derajat orang, itu jauh lebih baik daripada banyak amal ternyata dia tidak bergerak dari tempatnya. Sedikit, maksudnya sedikit daripada amal seorang hamba yang bisa mengangkatnya menjadi orang yang dekat sama Allah, itu jauh lebih baik daripada banyak amal ternyata dia diam di tempatnya, kahimarir roha, seperti keledai yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk memeras minyak. Ditutup matanya, dia berputar, muter padahal di tempat. Dia merasa dia berjalan sudah jauh, ternyata dia berjalan di tempatnya. Begitulah perumpamaan orang yang banyak ibadah tetapi dia tidak bisa menjaga makanannya. Semoga kita selamat semuanya ya. Karena buat apa yang namanya kita ibadah? Tentu kepengennya kita ibadah yang kita lakukan ini menjadi penyebab dihapuskannya dosa-dosa kita, menjadi penyebab semakin dekatnya kita kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu itu tujuan utama kita. Tetapi tujuan itu tidak akan sampai selama kita tidak perhatian dengan makanan kita. Oleh karena itu perlu diperhatikan semuanya ini ya. Makanan yang yang masuk ke dalam diri kita. Ya. Lalu dikatakan waqala Sayyidina Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Imam kita Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau berkata apa? Innal wara' muhim. Begini ya. Jadi ketika sudah cahaya banyak ini, cahaya iman banyak, lalu yakin dalam hatinya, bersinar hatinya, mulai dia kenal kepada Allah. Orang kalau sudah kenal kepada Allah, dia akan cinta kepada Allah. Orang ketika kenal dengan Rasulullah akan cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi namanya kepingin-kepingin yang namanya duniawi, syahwat, tidak ada, karena hatinya sudah bercahaya sekarang. Yang kepingin duniawi, yang kepingin mengikuti syahwatnya, ketahuilah bahwa ada kegelapan dalam hatinya yang membuat dia tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Bukan karena sebab apa-apa, kita ini bingung terus sama dunia, lupa sama akhirat, itu bukan karena apa-apa, karena gelapnya hati, karena belum bercahaya di sana cahaya iman dalam hati kita. Bila kalau bercahaya pasti sudah secara buatan toba ini memang sudah asli kecenderungan hati itu selalu dia itu cinta dan senang kepada seseorang yang berbuat baik kepadanya, dan tidak ada yang lebih baik ya kepada kita kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, innal wara' muhim. Jadi ketika sudah bercahaya hati ini,
Ya, maka ciri-ciri bercahaya seperti yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya, innan nura idza dakhala al-qalb infasah luh sadr wan sarah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah masuk cahaya ini, cahaya yakin ini, cahaya iman yang sudah banyak ini, lapang dadanya seseorang. Tanda-tandanya yang pertama langsung disebutkan at-tajafi anid daril gurur. Tahu harganya dunia, tahu harganya akhirat, dia lebih memilih akhirat dan siap untuk meninggalkan dunia. Yang tidak tahu harganya akhirat lah orang yang selalu dia itu rindu kepada dunianya. Kenapa? Karena dia tidak tahu harga akhiratnya, sehingga dia kepingin cenderung terus hatinya kepada dunianya. Bahagianya dia bukan ketika bisa sholat malam, bahagianya dia bukan ketika bisa membaca Al-Quran, bahagianya dia bukan ketika dia bisa bersolawat banyak kepada Nabi Muhammad, bahagianya dia ketika mendapat uang yang tidak seberapa harganya. Senangnya setengah mati, alhamdulillahnya dari hati. Tetapi orang-orang yang dia itu cinta kepada akhirat, dia akan berbahagia luar biasa ketika dibangunkan oleh Allah ketika malam untuk menangis bersama dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah derajat, itulah cahaya yang berbeda-beda. Ya. Kata Habib Abdullah Waro, ketika sudah zuhud orang ini, tidak mau sama dunia, di atas daripada zuhud, zuhud itu tidak ada perasaan apa-apa. Ya masuk, ya tidak senang, keluar, ya tidak sedih. Karena apa? Dunia tidak berharga lagi dalam hatinya. Lebih daripada itu, ya, lebih daripada itu, ketika naik dari zuhud, dia akan naik kepada derajat waro. Waro itu bahkan kepada sesuatu yang halal dan diperbolehkan pun, dia itu masih menjaga-jaga. Sampai dikatakan ya oleh orang-orang yang terdahulu, di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah. Beliau berkata, "Kunna nada'u tis'ata a'syaril halal mahafatan minal wuqu'i fil haram." Jadi kalau ada 10/9 kita tinggal sesuatu yang halal. Ini halal semua 10 perkara ini. 9 ditinggal, bukan haram ya, bukan subhat, bukan. Kalau kita subhat oke masih. Kalau kita subhat masih kan ada sisi pandang dari syariat Habib. Ya terserah. Subhat itu apa? Ya orang itu ya diantara haram sama makruh. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Itu berarti hukumnya apa? Tidak ada kejelasan hukum di sana. Ulama banyak yang mengharamkan, ulama banyak yang memakruhkan. Maksud sampean Beb? Ya sampean tahu sendiri maksud saya apa ini. Ini berbicara rokok maksud saya. Itu hukumnya apa? Subhat. Ulama yang ngerokok bilang ini makruh, tidak sampai haram. Yang tidak ngerokok bilang ini haram. Itu namanya subhat, tidak ada kejelasan hukumnya. Wa man ittaqa subhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Orang yang jaga-jaga dari sesuatu yang subhat, dia memerdekakan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi subhat, orang yang terkena gampang dalam perkara yang subhat, waqa'a fil haram, tidak akan bisa lari dari perkara yang haram. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala yang dia itu menggembala di dekat luar daerah batasannya. Kalau sudah keluar daerahnya rajanya, bukan daerahnya lagi. Jangan salahkan kalau nanti orang-orang sana itu nyas. Jadi ini tanah kita, kalau ke tanahnya orang, di sana ada serigala, ada apa ya, kemakan habis nanti sudah. Keluar dari golongannya sudah. Ala likulli malikin hima, kata Rasul. Setiap raja itu punya batasan, punya benteng. Ala inna himallah maharimahu. Ketahuilah bentengnya Allah ini hal-hal yang haram. Kalau sudah melakukannya haram berarti keluar dari bentengnya Allah, keluar dari daerah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan 9 perkara halal kita tinggalkan, takut kena yang haram. Kalau sekarang subhat, masih ada yang memakruhkan, tidak apa-apa. Biar tahu ya. Ya. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam dari marfu' dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berkata apa? Ya. Innakum la ta'maluna a'malan, katanya para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalian benar-benar beramal dengan sebuah amalan. Hiya, amalan tersebut adaku fi ayunikum minas sa'r.
lebih tipis di mata kalian daripada rambut. Enteng sekali, gampang. Ini cuma gini saja, umum orang semua melakukan. Kita ngomong seperti itu. Ini perkataan apa? Perkataan para sahabat kepada para tabi'in. Dibilang sama para sahabat, kalian beramal dengan sebuah amalan yang amalan tersebut di mata kalian lebih tipis daripada rambut. Maksudnya gampang sekali, enteng sekali. Mereka semua berkata, hampir semua manusia melakukan ini. Kunna, katanya para sahabat, kunna, kalau kami na'udduha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kalau kita melihat ini ketika di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang kalian lakukan sekarang, yang di mata kalian lebih tipis daripada rambut itu, kita menganggap kita melakukan hal-hal yang apabila kita lakukan bisa membawa kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jaga-jaganya sahabat dengan tabi'in berbeda kelasnya, sudah ya. Menurut tabi'in ini biasa, menurut sahabat tidak biasa. Ini luar biasa, hati-hati dengan perkara ini. Semoga kita selamat semuanya ya. Dijaga makanannya. Sampean berhayal kepengen punya anak yang soleh, dimulai bukan ketika sudah lahir anaknya, dari ketika proses membuat anak sudah dijaga makanannya. Karena kalau sudah lukmanya halal 100%, insya Allah yang lahir bagus nanti anaknya. Tapi kalau ya sperma yang kita keluarkan kepada istri kita dari makanan yang sifatnya haram, gimana kualitas spermanya terus? Tidak pernah mikir apa sampai ke situ? Hasilnya dari sesuatu yang haram, gimana kualitas anaknya terus? Yang kerja-kerja hati-hati, uang-uang sampingannya. Uang sampingannya, Bib, semuanya sudah Bib rata seperti ya silahkan. Saya cuma menasehati. Ya, tidak bisa ngasih apa, saya cuma mengingatkan, hati-hati uang sampingan. Ya ini Bib hasilnya, kalau gaji saja tidak cukup. Terserah sampean. Bebas. Ya. Fa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuat sesuka kalian karena kalian akan dapat balasan dari apa yang kalian lakukan. Kalau perhatian dan eman sama akhiratnya, jangan dilakukan, tinggalkan, tidak apa-apa. Ya, kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang kita tinggalkan dahulu. Percaya? Buktikan. Tidak mungkin salah perkataan ini. Kalau memang betul-betul kita meninggalkan perkara itu karena Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dibilang warok muhim. Warok itu muhim, penting. Wala tariqa ilallah bidunihi, tidak ada jalan untuk menuju kepada Allah, menjadi orang yang dekat sama Allah tanpa seseorang itu punya satu sifat yang namanya warok, jaga-jaga sama makanannya. Wala yastati'uhu illa man wattana nafsahu ala sabri alal qillah, dan tidak bisa warok seseorang itu kecuali dia bisa bersabar dengan kesedikitan pendapatan yang masuk kepadanya. Barusan persis sudah ya. Tidak cukup, dicukupkan. Tidak cukup. Yang tidak cukup itu egonya. Yang tidak cukup itu syahwatnya. Kalau makannya cukup kok. Kalau sampean hayal seperti orang-orang yang berkecukupan lebih-lebih, ya tidak akan cukup walaupun sampean gajinya 20 juta setiap bulan. Paham? Kalau mau ngikuti ego, apa ego itu? Keinginannya hati tidak akan cukup walaupun gajinya 20 juta satu bulan. Tapi kalau sekedar untuk hidup, yang penting selama di dunia, sekecil apapun gaji yang dia terima akan cukup untuk menjalankan hidupnya. Pilihan di tangan sendiri masing-masing. Kepingin senang di dunia apa di akhirat? Seperti itu ya. Dibilang tidak ada jalan untuk mendekat kepada Allah tanpa adanya warok itu. Dan tidak bisa warok kecuali orang yang membiasakan dirinya biasa dengan kesedikitan penghasilan yang masuk kepadanya. Yang penting halal tadi itu, bukan yang penting ada, bukan yang penting banyak. Yang penting apa? Halal. Ya. Waradaha hatta taqna'a bil maisur, dan membuat ridho hawa nafsu kita sampai dia itu puas dengan yang sedikit itu tadi.
min ghairil iltifati ila syahawat, tanpa kita menoleh dengan apa yang kita inginkan dari syahwat-syahwat kita. Ojo ditoleh, ojo disopo. Jangan pernah melihat kepada ke atas, karena kalau melihat ke atas tidak akan cukup seberapa banyak apapun yang Allah berikan kepada kita. Faham ya? Dan banyak ini ya. Wala mailin ila rohat, hadha hukmu man aradal wusul ila rafi'id darajat. Ya ini sudah hukumnya siapa orang yang ingin dia itu derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa mujawaratal habibi alaihi salam fi fasihil jannat, dan dia menjadi pendampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga-surga tertinggi tadi. Kalau itu cita-citanya. Masalahnya cita-cita kita ini apa? Saya kemarin cerita seperti ini di Alas 10. Orang ini ada orang tua, ada orang lawas, orang lama. Orang tua itu yang dia itu keinginannya memang tua, bukan seperti anak-anak. Walaupun umurnya tua tapi keinginannya seperti anak-anak, itu bukan orang tua namanya, itu orang lama, orang lawas. Ini Pak, saya dengan saya. Kalau anak saya kira-kira senangnya sama mobil apa sama mobil-mobilan? Mobil. Kalau saya, buat apa mobil-mobilan? Senangnya lah. Perbedaan di antara orang tua dan anak-anak, kalau anak-anak itu kepinginnya kenikmatan yang bohong. Kelihatan cuma senang sejaat, setelah itu tidak ada lagi sudah. Tetapi kalau orang tua kepingin mobil sungguh kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan hakiki di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru orang tua namanya. Jadi kalau sampean ngelihat orang tua masih otaknya dunia terus, ketahuilah dia itu bukan orang tua tapi orang lama. Karena otaknya kayak anak kecil masih. Kepengennya mobil-mobilan masih. Tetapi walaupun anak kecil, otaknya kepingin tinggi derajatnya di surga, kepingin jadi pendampingnya Nabi Muhammad, dia orang tua walaupun dengan kecilnya umurnya. Jadi ada orang tua, ada orang lama. Orang tua walaupun tua tapi kepinginannya itu saja, pengennya mobil ya, kayak anak kecil. Ya, kayak anak kecil. Semoga selamat semua ya. Semoga terus berkembang ya, semoga tidak berhenti majlis demi majlis yang kita lakukan ya. Dengan majlis ini semoga semakin bertambah keimanan kita, dan semoga dari majlis ini kita berniat untuk menjaga makanan kita sampai sisa umur yang Allah berikan kepada kita, dan terus semangat dan istiqomah di dalam melaksanakan sunnah supaya bertambah cahaya iman dalam hati kita, sehingga kita semua masuk di dalam golongan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.